Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti menyangka. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti menyangka. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti menyangka. Guruku, terima kasihku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Lama ya kita nggak jumpa. Lama sekali kita sudah tidak saya tidak mengisi kelas ini secara live. Dan sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat membuat target baru. Selamat membuat impian yang baru, set goal yang baru, kemudian stamina yang baru, sehingga tahun depan bagi Anda yang belum menjadi diamond, saya bisa menjadi seorang diamond director yang qualified, bukan diamond director yang asal punya 5 kaki gold manager, kemudian Anda diamond director, tapi omset Anda atau bonus Anda menyedihkan. Nah, sebelum saya mulai, saya akan pertunjukkan kepada Anda bahwa dulu sebelum ada produk kesehatan seperti yang di atas saya ini ya, belum ada belum ada herbastamin, belum ada kulus, belum ada macam-macam untuk menjaga stamina. Dan kata teman-teman kita dulu, teman-teman saya dulu, dikatakan sebagai obat kuat. Apa itu? Ini dia. Inilah obat kuat versi NASA. Ya, obat kuat versi NASA tahun 2002 hingga 2008. Ini obat kuatnya itu ini. Caranya minum bagaimana? Tapi ini saya tidak menganjurkan loh ya. Saya sama sekali tidak menganjurkan Anda untuk meminumnya. Tapi saya hanya mengasih contoh aja. Bahwa dulu kami mau mempresentasikan POC NASA ini dengan mendemokan, salah satunya dengan cara yang pertama diminum, yang kedua menghidupkan lampu, yang ketiga untuk obat kuat. Jadi diminum ketika presentasi, pulang dari presentasi mereka bisa bersendawa, mereka BAB-nya lancar, pipisnya juga lancar, dan on-nya dahsyat. Caranya minum begini. Yang penting tidak ditambahkan teh ya. Yang penting tidak ditambahkan teh. Bisa air putih, bisa kopi. Ini satu tutup aja. Nah, satu tutup, tuangan ke kopi. Nah. Kemudian siap dikonsumsi sebagai obat kuat dan peluru racun, dan juga meluruhkan lemak. Rasanya jos.
Ini teknik dulu kita presentasi kepada di home sharing maupun ke kelompok-kelompok tani. Kami mempertunjukkannya dengan cara diminum untuk menunjukkan bahwa ini produk organik, ini tidak beracun, ini tidak terbuat dari kotoran hewan, ini tidak terbuat dari air kencing sapi, kelinci maupun kambing atau air kencing manusia. Keren ya. Ini adalah salah satu teknik closing kita yang sangat luar biasa. Baik teman-teman semuanya, topik kali ini saya akan membahas tentang nekat untuk sukses. Ya, bicara tentang nekat, kita dilahirkan di Indonesia ini adalah suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia ini secara kultur itu sudah penuh dengan orang-orang nekat. Betul ya? Sudah penuh dengan orang nekat. Saya yakin Anda pun biasa kok, nekat itu biasa. Misalkan naik motor tanpa helm, kemudian sen kiri belok kanan, ya kan? Itu kan nekat itu. Kalau rasanya, Mbak Pariah ya, ini rasanya ya seperti kopi. Kalau dicampurkan susu ya rasanya susu, jadi nggak berasa. Tapi ketika dikonsumsi itu badan jadi anget, kemudian kita nanti akan bersendawa bagi yang belum pernah. Dan badan itu rasanya anget sekali. Angetnya itu menjalar dari perut ke sekujur tubuh ya. Nah, bicara masalah nekat, kita sudah terbiasa nekat. Kita memasukkan anak kita ke sekolah itu pun nekat ya kan. Kan kita nggak pernah bertanya tuh, setelah anak saya sekolahkan di situ, besoknya jadi apa, besoknya ekonominya seperti apa, besoknya penghasilannya berapa. Kita kan nggak pernah ngitung. Jadi untuk urusan nekat sebetulnya sudah hal yang sangat wajar. Untuk masalah apa ya? Untuk masalah nekat, untuk membiayai sekolah kita, ya, sekolah anak kita pun juga sudah nekat. Yang penting masuk dulu, urusan nanti tagihan macam-macam, SPP-nya kayak apa, itu dipikir carry, bener kan? Kita sudah nekat sekali, meskipun kita nggak ngerti keuangan kita seperti apa. Kita juga banyak sekali nekat ketika kita berdoa, ya kan? Kita sudah nekat berdoa, minta macam-macam, meskipun sering nggak terkabul. Ya kan? Ayo, di antara Anda yang doanya sering terkabul, tunjuk tangan, angkat tangan, ayo, yang sering terkabul. Yang sering tidak terkabul, angkat kedua tangan. Pasti kedua tangan Anda ngangkat semua kan? Meskipun doanya nggak terkabul, itu pun Anda lakukan terus. Artinya itu saya maknai sebagai sebuah kenekatan juga. Ya, jadi kalau untuk urusan nekat, kita sudah terbiasa nekat. Hanya saja selama ini nekat kita hanya nekat sifatnya umum. Kita niru orang lain. Contoh ketika saya pulang ke Subang, saya cerita saya lihat di kanan kiri jalan itu ada banyak sekali gubuk-gubuk yang tadinya dibuka atau dibangun itu memang untuk jualan atau untuk usaha. Mungkin dulu ketika orang jualan di situ itu laku. Orang lain melihat, wah, membangun gubuk-gubuk untuk jualan dan laku. Dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan, kanan kiri jalan itu yang tadinya sebelah kanan jalan kalau saya dari Subang, tapi kalau dari Jogja itu kiri jalan, itu pemandangannya bagus sekali ya. Jadi pinggir jalan itu kanan kirinya sawah, itu bagus sekali. Nah, setelah ada 1, 2, 3 orang yang membuka gubuk, kemudian ditiru oleh yang lain. Akhirnya sekarang deretan gubuk yang memenuhi sisi kanan kiri jalan. Artinya belum hanya melihat orang jualan membuka gubuk atau membangun gubuk kemudian digunakan untuk usaha, ternyata laku. Ya, laku. Dan menghasilkan kenekatan-kenekatan yang dilakukan banyak orang, yaitu masing-masing membuka kios di situ. Banyak sekali yang tadinya pemandangannya indah menjadi tidak indah. Saya yakin di tempat Anda pun seperti itu, ya kan? Jalan raya, kanan kirinya sawah itu kan indah, ya kan?
membuat kita tidak ngantuk. Tapi sekarang yang terjadi kanan kiri sawah sekarang bangunan gubuk-gubuk semua. Yang membuka nekat, yang meniru juga nekat. Apa yang terjadi kemudian setelah 6 bulan? Gubuk-gubuk itu tetap ada di sana, tetapi yang usaha tidak ada. Tutup semua. Tutup semua. Padahal mereka nirunya benar kan, sudah meniru, sudah duplikasinya sudah hebat itu. Tetapi mereka asal meniru, mereka asal buka usaha, mereka asal berani buka usaha. Meskipun ujung-ujungnya bangkrut juga kan. Nah, maka saya cerita ke istri saya, coba Bu bayangkan, seandainya orang-orang ini sebelum nekat membuka usaha, itu mereka berpikir dulu, kira-kira waktunya yang diinvestasikan berapa lama, kemudian targetnya apa, kemudian modal yang dikeluarkan berapa, menghasilkan berapa, sekian tahun pensiunnya berapa. Istri saya bilang, ya mereka nggak punya impian kan gitu. Mereka hanya berasumsi saja kalau membuka usaha itu nanti akan jalan. Tetapi setelah 1, 2, 3 tutup, alasannya klasik, yaitu capek. Yang paling klasik itu capek. Yang kedua, mumpung libur. Kapan liburnya kalau cari uang terus gitu kan. Tapi kalau buka warung sekali libur ya modalnya dilibas habis, tuh kan? Habis untuk makan. Akhirnya nggak buka dan ditiru yang lain, masing-masing tutup semua kiosnya. Nah, demikian juga dengan kejadian di NASA. Banyak sekali orang yang sudah join NASA itu banyak sekali, nggak hanya puluhan atau ratusan orang, nggak hanya ribuan, tapi sudah puluhan ribu orang bergabung di bisnis NASA. Entah gabungnya karena apa, karena tertarik produknya atau tertarik laba ecerannya, yaitu sah-sah saja. Tapi bagi saya, kalau hanya sekedar gabung sih mudah. Tapi kalau untuk sukses, ini butuh suatu kenekatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong topik kita kali ini tentang nekat untuk sukses. Tolong baik-baik, tolong dengan sangat Anda praktekkan apa yang saya sampaikan. Itu kalau Anda kepingin diamond tahun depan ya. Diamondnya diamond qualified ya tahun depan. Jadi seperti tulisan-tulisan saya yang kemarin, kalau tahun ini 1000 poin ya, maka tahun depan itu harus 100.000 poin. Maka tahun depannya lagi harus 1 juta poin. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Asal kita nekatnya di tempat yang tepat atau caranya tepat. Nah, kemudian banyak sekali orang-orang yang ketika ketemu upline itu minta doanya aneh. Si Pak Sindu, ya Assalamualaikum, inbox ini. Tolong doakan Pak, tahun ini, tahun 2022 ini, tahun 2022 ini saya sudah siap untuk stokis Pak. Nah, menurut saya itu begini ya. Saya tuh sudah menganggap bahwa stokis itu bukan suatu prestasi. Itu versi saya. Gak tahu leader yang lain mengatakan apa, saya nggak ngerti. Tapi versi saya itu mengatakan bahwa stokis itu pertama adalah stokis. Kalau saya bukan. Titik aman pertama versi saya adalah 100.000 poin. Itu titik aman pertama. Titik aman pertama versi saya adalah Anda bisa 100.000 poin adalah titik aman pertama. Karena kalau 100.000 poin Anda pasti stokis, bener kan? Betul ya? Kalau Anda bisa 100.000 poin itu artinya Anda sendiri pasti stokis dan di bawah Anda itu minimalnya ada 10 stokis baru. Itu namanya aman. Jadi versi saya adalah titik aman pertama adalah 100.000 poin, bukan stokis. Karena senyata-nyatanya ya, sejak zaman dulu ya, sejak ketika saya join NASA, itu banyak orang yang sudah stokis itu pun muntaber. Sudah stokis saja muntaber. Kenapa? Ya karena mereka hanya 2.000 poin, bahkan 1.000 poin, bahkan 500 poin. Maka saya katakan,
stokis itu bukan titik aman pertama. Tetapi stokis memberikan kepada kita bahwa kita memiliki selisih harga, ya kan? Kita mendapatkan hak istimewa dari perusahaan berupa harga stokis dan dibeli oleh orang lain atau distributor dengan harga distributor, sehingga kita mendapatkan laba eceran stokis. Tapi stokis bukan titik aman pertama. Kemudian stokis kalau dilaporkan Anda mendapatkan di luar kedistributoran Anda mendapatkan 12% BV. Ya, 12% BV. 12% BV ini sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali kalau nilainya besar. Katakanlah Anda laporan stokis 100.000 poin. Berarti ada 100 juta, ya kan? Ada 100 juta BV. Kalau dapat 12%-nya, berarti Anda mendapatkan 12 juta. Keren kan? Keren. Itu kalau stokisnya luar biasa. Tapi senyata-nyatanya, stokis luar biasa itu sedikit sekali. Yang banyak adalah stokis yang asal stokis. Asal gold manager 10.000 poin 3 bulan berturut-turut, kemudian mengajukan diri sebagai stokis. Begitu buka stokis, bingung. Karena pekerjaannya bertambah. Harus presentasi, harus mengadakan home sharing, ya kan? Harus belanja, kemudian harus melaporkan poin macam-macam. Memang ada kompensasinya, memang ada keuntungannya, yaitu HSHD, kemudian dapat 12% BV. Tapi capeknya luar biasa. Maka dulu saya nggak mau, saya dulu benar-benar nggak mau jadi stokis. Maka ada cek, Pak Munir stokisnya kan stokis AB153, ya kan, 153. Berarti beliau urutan ke 153, sementara saya AB82. Saya stokis ke 822. Berarti kan duluan Pak Munir kan? Duluan Pak Edi Klaten. Bahkan dengan Mas Abrar saya kalah jauh. Beliau itu orang stokis ke-70. Dengan Pak Suswanto pun saya kalah. Karena Pak Suswanto itu urutan ke-90. Saya urutan ke-822. Nah, tetapi saya mau jadi stokis ketika saya sudah di atas 100.000 poin. Beda kan? Saya 100.000 poin dulu, baru kemudian saya maju stokis. Karena 100.000 poin ternyata itu titik aman pertama. Nah, saya katakan titik aman pertama itu begini. Karena kalau sudah menyinggung atau menyentuh angka 100.000 poin, itu untuk turun separuh menjadi 50.000 poin itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Turun ke 60.000, dari 100.000 ke 60.000, itu nggak mungkin juga. Kenapa kok dikatakan nggak mungkin? Ya karena saya udah ngalami bertahun-tahun itu. Saya udah ngalami bertahun-tahun. Kalau 100.000 poin itu turunnya paling 90.000, turun lagi, mentok itu 80.000 poin. Tapi ingat ya, 80.000 poin itu duit semua itu. Itu ada 80 juta itu. Ya, itu ada 80 juta. Nah, kecenderungannya adalah ketika kita sudah 100.000 poin, turun memang pernah, tapi tidak sering. Turunnya antara 80 sampai 90.000 poin, itu turunnya. Dan dalam kurun waktu setahun turunnya itu hanya 2 kali. Ketika tahun baru atau ajaran baru, kemudian bulan puasa. Hanya mengalami penurunan dari 100.000 ke 80.000 itu hanya 2 kali. Yaitu ketika bulan puasa atau tahun ajaran baru. Selebihnya naik terus dari 100.000 ke 111, ke 120, ke 140 gitu. Nah, maka tolong mulai sekarang Anda nekatkan dulu, impiannya dinekati dulu. Saya membuat impian yang nekat. Karena kalau impian saya ini kena titik aman pertama saya kena, ini saya makmur.
Jangan sampai impian Anda sama dengan orang lain. Sama dengan orang lain. Bahkan seangkatan saling ngobrol, halo Mbak, Mas, Pak, Bu, Jainasa berapa lama? 8 bulan. Peringkatnya apa? Manajer. Itu aja 8 bulan manajer. Masa aku buru-buru sih? Celaka kan kalau begitu. Tapi coba kita ketemu dengan orang lain. Halo Mas Hindu, ya. Jenazah berapa lama? 4 bulan. Peringkatnya apa? Saya kurang tahu peringkat. Kalau omset saya tahu. Omsetmu berapa? 12.000. Wow! Iya kan? Pasti wow. Orang lain menanyakan peringkat, kita jawabnya omset. Karena kalau omset itu PD, kita cerita omset kita itu PD. Tapi kalau peringkat itu ujung-ujungnya malu sendiri. Contoh kasus ya. Ini saya cerita tentang pengalaman masa lalu ketika saya peringkat PM. Peringkat saya PM. Saya ketemu dengan di suatu forum, di suatu pelatihan gitu atau seminar gitu, saya ketemu crossline saya karena saya paling banyak itu bergaul sama crossline. Mereka tanya, Mas Hindu peringkatnya apa? Waduh, kalau peringkat aku gak ngerti Pak. Gitu. Tapi kalau kaki aku tahu. Kakinya berapa? Saya punya kaki 6. Itu jalan semua. Omsetnya berapa? Omsetku 47.000 poin. Mereka kan wow. Sangar kan? Peringkatnya gold manager atau pearl manager, tapi omsetnya 47.000 poin. Itu jauh lebih membuat kita pede, jauh membuat kita itu fight-nya muncul luar biasa daripada sekedar peringkat. Karena kalau peringkat itu ya hanya peringkat kan, hanya dapat pin, hanya dapat sertifikat. Tapi setiap bulannya untuk keluarga kita belum tentu dapat kan, belum tentu gede. Nah kalau 100.000 poin kemudian diduplikasi. Padahal kalau 100.000 poin itu pasti diamond kan? Betul ya? Pasti diamond. Terbagi 5 kaki itu berarti Anda diamond, bahkan EDD itu. Nah, topik kali ini saya angkat karena saya risih sekali aja. Banyak peringkat bermunculan, banyak peringkat PM tapi omsetnya 2.000 poin. Kemudian ada peringkat EM, omsetnya nggak naik, nggak turun, pancet terus bertahun-tahun. Kemudian ada diamond, omsetnya 13.000 poin. Nah itu kan kalau saya geli kan, yang dikejar diamondnya, tapi bukan vital sign-nya. Bahkan ada seorang diamond yang belum pernah mengadakan home sharing, kan aneh sekali. Versi saya aneh sekali. Artinya yang dikejar hanya peringkat, bukan vital sign-nya, bukan kenekatan diri kita sendiri untuk pantas mendapatkan peringkat diamond dengan kualifikasi yang luar biasa, sehingga bonusnya luar biasa, dan bisa diwariskan kepada anak istri. Nah, titik aman kedua, ya versi saya, ya titik aman pertama 100.000 poin. Titik aman kedua itu adalah Executive Diamond Director. Maka saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang Executive Diamond Director. Kenapa kalau Executive Diamond Director itu kalau titik aman kedua? Karena di bawahnya sudah ada diamond. Minimalnya ada 3 diamond, atau dia memiliki minimalnya 5 pearl manager di bawah dia. Jadi kalau Executive Diamond Director itu parameternya karena dia memiliki minimal 3 diamond director di 3 kaki, atau memiliki kelebaran emeraldnya jumlahnya 4, atau kalau pearl manager dia punya 6. Itu titik aman kedua. Kenapa saya katakan aman? Karena kalau executive diamond itu jelas-jelas di bawahnya ada kaki yang bergerak minimalnya 3. Dan executive diamond pasti bonusnya gede. Pasti gede. Sesial-sialnya diamond itu EDD itu itu lebih makmur daripada diamond kesundul. Diamond yang asal diamond kok. Karena saya rasakan sendiri ketika saya diamond director,
itu bonus saya gede, di awal itu gede. Tapi bulan-bulan selanjutnya kecil. Hanya sekitar terima 8 juta, 12 juta, 13 juta, 18 juta gitu. Tapi begitu naik EDD, bonus saya tidak pernah kurang dari 25 juta. Jadi titik aman kedua adalah eksekutif diamond. Saya nggak ngerti orang lain mengatakan, oh titik aman kedua itu diamond. Kalau saya enggak, nyatanya diamond yang nggak makmur banyak kok. Kan banyak sekali itu. Seorang diamond director sudah beli mobil, mobilnya ditarik dealer. Banyak kan? Banyak sekali diamond director, bukannya nasanya makin fight, malah utangnya makin banyak. Utang pada dealer kek, atau kredit rumah kek, atau mungkin gaya hidupnya kek. Tetapi kalau seorang eksekutif diamond, itu kalau beli mobil ya enak itu. Mobilnya itu awet, nggak akan dijual, nggak punya trouble, utangnya dia pasti lunas kan itu. Kemudian titik aman yang ketiga adalah 1 juta poin. 1 juta poin. Itu titik aman yang ketiga versi saya. Karena saya udah ngalami, udah lama sekali ini. 1 juta poin itu udah 2 tahun lebih itu. Yang saya geli itu peringkat double diamond kok nggak sejuta, itu aneh. Atau sudah crown diamond tetapi omsetnya tidak lebih dari 500.000 poin, itu menurut saya aneh. Itu aneh ben ajaib itu. Itu saya pikir ini kebanyakan motivasi apa ya? Atau kebanyakan dikuliahi atau kebanyakan dinasihati itu. Itu taman ketiga adalah 1 juta poin. Karena ketika kita sudah 1 juta poin, untuk turun 900.000 poin itu, saya itu belum pernah. Ketika saya sudah 1 juta poin itu turun ke 900.000 itu belum pernah. Tapi kalau naik sering. Di atas 1 juta poin, misalkan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, itu sering banget. Nah, maka saya katakan titik aman yang ketiga adalah 1.000 poin. Nah, maka teman-teman semuanya, saya anjurkan pada Anda, bagi Anda sekarang ini yang kepengen nekat, mulai sekarang impian Anda harus Anda cantumkan berapa juta poinnya. Maka salam saya kan, salam 5 juta poin, iya kan? Ya karena saya itu geli dengan seorang diamond kok omsetnya 7.000 poin, itu kan geli itu. Bukan donen saya sih, itu crossland. Itu crossland saya. Kalau donen saya orangnya baik-baik kok. Kalau donen saya itu vitalsnya hebat-hebat. Termasuk Anda semuanya itu keren-keren sekali. Terus bagaimana caranya agar kita tetap bisa nekat? Pertama, mencantumkan impian, ya, impian itu berikut poinnya. Mencantumkan impian dalam bentuk poin. Mencantumkan impian dalam bentuk kaki. Mencantumkan impian dalam bentuk duplikasi kedalaman. Misalkan, impian saya 1 juta poin. Anda gambar Anda, ya, nama Sindu misalkan, kemudian kaki A, B, C, D, E, F, G. Di bawah ini harus ada Stock Center, omset 500.000 poin. Kaki kedua B, dan seterusnya ada Stock Center dengan omset 500.000 poin. Kaki ketiga, kaki C, dengan bentuk jaringannya, targetkan di situ ada Stock Center atau 500.000 poin. Karena kalau kita bicara poin, kita pasti dapat peringkat, apalagi pakai kaki lagi, poin plus kakinya. Bahkan tempo hari ya, saya ikut Riyadhah. Di Riyadhah itu saya menyebutkan begini. Saya ditanya, Pak Sindu, nadarnya apa? Anda itu pengen apa? Saya tuh kepengen, Pak, kaki ketiga di bisnis saya itu 5 juta poin kok. Kaki terkecil saya itu 5 juta poin.
Artinya kalau kaki ketiga terkecil aja 5 juta poin, apalagi kaki kedua, kaki pertama. Pasti gede-gede kan? Nah, mulai sekarang kita nekat berani memulai tahun ini dengan membuat impian baru. Dengan strategi baru, dengan teknik membuat impian yang baru dan berani. Mulai sekarang hapuslah impian-impian kemarin atau cukup disimpan kemudian buat yang baru, membuat impian yang benar-benar spektakuler. Contohnya begini. Saya kepengen ngisi NDO setiap bulan. Kalau Anda sudah terbiasa membuat home sharing, Anda mulai memberanikan diri untuk mentargetkan. Setiap bulan saya akan membuat atau mengisi 1 seminar NDO dengan target 50.000 poin. Kita berani ini nekat. Setiap kali penyelenggara NDO harus menghasilkan 50.000 poin. Tapi bagi Anda yang belum pernah mengadakan home sharing, mulai sekarang cantumkan di buku impian Anda atau di dream book Anda. Saya akan membuat home sharing setiap hari. Targetnya setiap hari home sharing saya menghasilkan 1.000 poin. Jadi kalau sehari 1.000 poin, maka 1 bulan Anda sudah punya 30.000 poin. Itu kalau diduplikasi lebih masuk akal daripada Anda menduplikasikan menjual NSM ecret-eceretan itu ya, dicurut-curutkan itu ya, tetesan itu lebih mending kalau saya loh ya. Itu duplikasinya, adakan home sharing dengan target setiap hari itu menghasilkan 1.000 poin sehingga 1 bulan bisa 30.000 poin. Itu kalau diduplikat di 3 kaki saja, itu sudah 100.000 poin lebih. Anda 30.000 poin, kemudian diduplikasi di 3 kaki, maka mereka bisa 30.000 poin ditambahkan punya Anda sendiri, berarti sudah 120.000 poin. Hilangkan impian Anda dulu ketika mengadakan home sharing hanya untuk menyemangati downline. Selama ini kan Anda kalau mengadakan home sharing agar downline saya semangat kok Pak. Padahal yang namanya semangat itu seperti kalau kita naik motor itu ngegas. Apa mungkin kita ngegas terus? Apalagi di grup yang lain ya, di grup di luar saya. Itu kalau komentar gaskan. Ya kalau jalannya turun digas ya malah apa malah amblek, bener kan? Jalan tanjakan digas malah jempalik. Jadi sudah tidak ngegas lagi, sudah tidak mengadakan home sharing agar semangat, itu bukan. Bisnis NASA itu bisnis produk, bukan bisnis semangat. Semangat itu akan muncul sendiri kalau penghasilannya makin lama makin besar, itu semangat sendiri. Seperti saya itu nggak perlu disemangati orang lain. Bahkan saya nggak sudi dengan omongan orang lain. Pak Sindu semangat ya, saya nggak peduli. Ngapain loh? Saya sudah bisa semangat kok. Motivasi saya luar biasa kok. Kemudian buat impian setiap tahun Anda harus membeli 1 rumah baru. Buat impian 1 rumah baru. Bagi Anda yang masih ngeyel, aku kan sudah punya rumah Pak. Iya, saya yakin rumah Anda itu Anda peroleh di luar NASA kan gitu. Ini saya katakan bisnis NASA untuk membeli rumah setiap tahun itu impian baru kan gitu. Supaya apa? Supaya kalau kita nggak kena itu kita sakit hati karena kita sudah terlanjur membuat. Targetkan 1 rumah baru, membeli 1 rumah. Bukan rumah baru, kalau rumah baru Anda nanti ngeyel aku bisa bangun kan gitu. Ini beli. Karena kalau kita membeli rumah itu kaitannya dengan kepedean kita, mental kita untuk bernegosiasi, atau kita punya mental yang luar biasa untuk berani menghubungi orang lain atau prospecting, kemudian berani menjual diri
supaya ketika kita mengunjungi orang yang menjual rumah itu, ketemu itu ada kesan yang luar biasa dari orang itu. Setiap tahun harus membeli rumah. Maka saya katakan, kenapa kok setiap tahun? Ya beli-beli aja. Kalau urusan nanti rumahnya mau ditinggali, mau dikontrakkan, mau diapakan, itu terserah. Tapi yang penting beli dulu. Kan enak, setiap tahun beli rumah daripada setiap tahun rumahnya nggak nambah-nambah. Ikut NASA berapa lama mas? 8 tahun. Udah punya rumah berapa? Belum. Kan aneh itu. Mau beli rumah banyak itu boleh kok. Mau disewakan atau mau untuk rumah tafidz, kan? Anda sedekah tempat, kan boleh, kan bisa. Jangan terlalu, jangan terlalu kuno pemikirannya ya. Terus, miliki impian, Anda harus pergi keluar pulau. Karena kalau kita memiliki impian pergi keluar pulau, itu manfaatnya adalah atau kekuatannya adalah supaya kita tidak pelit terhadap diri kita sendiri. Contohnya, deket aja ya, nggak apa-apa, yang penting bahagia. Itu hanya baik, tetapi tidak memunculkan apa-apa itu. Dan kalau kita punya impian pergi keluar pulau, ingat, di luar pulau itu di sana, Anda akan memiliki kaki. Anda akan punya donen di kedalaman Anda. Tapi kalau ke Bali, waduh jauh banget. Ke Sumatera, wah, sana jauh. Yaitu dengan kita mengatakan pulau-pulau itu terlalu jauh, terlalu boros, itu artinya Anda sudah berdoa untuk tidak punya jaringan di seluruh Indonesia. Kalau impian saya dulu, saya membeli peta bahkan. Kita lihat KTP kita. Di KTP kita ini kan ada pulau-pulaunya kan? Mana KTP-ku? Nah, mana nih? Bu, udah KTP ku baru loh. Baru nyetak lagi maksudnya. Oh, belum dikasihkan istriku nih. Tar. KTP saya. Ini pun ada pulau kan? Ya jangan sampai kita punya impian hanya untuk ngirit. Kita harus memberanikan diri untuk memiliki impian yang benar-benar out of the box ya, atau impian yang betul-betul lain daripada yang lain. Terus impian yang betul-betul bisa menghasilkan poin, impian yang betul-betul bisa menghasilkan semangat baru, dan impian yang betul-betul membuat kita ini terpanggil untuk ketagihan. Seperti contoh, besok akhir bulan ini saya ke Banyuwangi. Ya, akhir bulan ini saya ke Banyuwangi. Terus bulan Februari saya mau ke Trenggalek. Dan di pertengahan tahun saya akan ke Kolaka Utara atau ke Sulawesi Tenggara. Itu impian yang saya buat dulu sebelum saya diamond. Sebelum saya kenal Mas Alan bahkan. Bahkan ketika saya masih gold manager. Ketika saya gold manager, saya sudah membuat impian saya mau ke Bali. Tapi di sana saya mau presentasi. Saya mau ke Sumatera karena saya di sana mau presentasi. Saya mau ke mana? Karena di sana saya akan home sharing. Jadi keluar pulaunya bukan untuk buang duit, bukan. Ke sana itu untuk membangun aset-aset di kedalaman. Dan apa yang terjadi, impian yang saya buat ketika saya gold manager dulu,
itu sudah 86% sudah tercontreng. Yang belum itu kan saya belum ke Kalimantan itu belum. Ke Kalimantan belum, terus ke apa itu? Ke Maluku itu belum. Terus ke dengan NASA lo ya. Terus ke apa? NTT itu belum. Ke Aceh juga belum. Ke Batam juga belum pernah. Ke tempatnya Pak Sus itu mana sih? Tempatnya Pak Sus itu pokoknya sana lah, daerah Sumatera sana. Bangka Belitung itu bimbel ya. Saya itu belum pernah ke sana. Tapi saya sudah membuat impian. Saya akan mengunjungi pulau-pulau yang lain, kota-kota yang lain, dan di sana mentargetkan kalau saya akan mengadakan home sharing, dan sekali home sharing menghasilkan minimal 50.000 poin. Dan kalau ada NDO minimal menghasilkan 100.000 poin. Dan kedatangan saya besok ke Banyuwangi, apakah saya hanya buang-buang duit? Tidak. Apakah hanya sekedar piknik? Tidak. Tapi di sana saya akan membawa misi. Saya akan melahirkan minimal 3 orang yang bisa 1 juta poin. Hanya sepulang dari Banyuwangi, target saya mereka bisa memproduksi minimalnya 3 juta poin. Halo, bagi Anda yang selama ini impian pergi keluar kota masih mikir-mikir, waduh Pak, biayanya Pak. Waduh Pak, kalau ada uang, kalau ada rezeki. Ya gimana mau dapat rezeki untuk bisa pergi keluar kota kalau kota-kota itu pun belum menjadi target kita. Kan logis sekali kan. Jadi impian itu sangat logis sebetulnya. Impian itu bukan ngawur, itu bukan. Atau absurd itu bukan. Impian itu adalah realistis dan logis. Yang tidak logis itu ketika Anda berdoa kata-katanya aneh. Kepengen dilancarkan, kepengen sehat, kepengen hidup di akhirat. Lupa minta dunianya kan itu. Minta semuanya dilancarkan, tapi keluar kota aja mikirnya, oh, biayanya nggak ada Pak. Impian dibuat dulu, nanti biaya itu nyusul ya. Biaya itu nyusul. Itu kalau Anda belum mengerti, Anda bisa baca buku judulnya Judulnya itu Psycho-Cybernetic. Ini salah yang minum kopi plus POC NASA. Terus miliki impian jangka pendek yang spektakuler. Anda harus nekat ini. Silahkan inventarisasikan pakaian Anda yang layak untuk presentasi itu berapa. Pakaian yang layak untuk presentasi, bukan hanya layak pakai. Sekarang sudah tidak zamannya pakaian layak pakai. Pakaian layak pakai itu ketika Anda menjadi korban bencana. Tapi pakaian layak presentasi. Berapa baju atasan Anda yang layak presentasi? Berapa pakaian bawahan Anda yang layak untuk presentasi? Silakan alas kaki Anda. Berapa yang layak untuk presentasi? Sanjurkan Anda memulai mentargetkan. Saya harus memiliki minimal sekurang-kurangnya 3 style. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena upline-upline Anda nggak pernah membahas ini. Upline-upline Anda hanya menganjurkan Anda jadi orang baik. Berarti selama ini upline-upline Anda menuduh Anda orang jahat. Karena hanya orang jahat saja yang kepengen jadi orang baik. Mulai sekarang Anda buat list. Anda inventaris pakaian yang layak presentasi. Kemudian katakan ke pakaian, wahai pakaian, kamu saya beli untuk mencetak 1 juta poin. Halo, pakaianku,
satu setel pakaian ini saya beli ya, kamu saya beli ini untuk mencetak 1 juta poin. Nah kalau aku punya 3 berarti ada 3 juta poin. Pisahkan antara pakaian biasa, pakaian jagong sama pakaian bisnis itu bedakan. Dan Anda harus memiliki minimalnya 3 style. Nah, yang lain. Kenekatan kita untuk mengkonsumsi produk NASA sendiri. Anda lihat? Meskipun saya tidak bercocok tanam, tetapi saya membeli POC NASA, saya membeli Viterna. Saya tidak bercocok tanam yang luas, saya hanya pakai pot. Saya tidak punya hewan ternak, saya hanya punya ikan. Kemudian produk-produk kesehatan itu saya konsumsi semua. Saya rasakan semua, saya beli, kemudian saya konsumsi dan rasakan. Pertama, dosis normal. Ya, botol pertama dosis normal. Contohnya ini. Ini saya konsumsi dosis normal. Dosis normal adalah yang tertuang di etiket, yaitu aturan minum 2 kapsul setiap kali minum, maksimal 3 kali sehari. Ini botol pertama saya konsumsi normal. Yang kedua abnormal. Ini 2 kapsul 3 kali sehari, yang ini 3 kapsul 3 kali sehari. Besok saya ulang, setiap jam 1 kapsul. Setiap jam 1 kapsul. Manfaatnya apa Pak? Ya manfaatnya saya boros kan gitu. Saya boros. Saya tidak tahu dampaknya apa, manfaatnya di tubuh saya apa, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, nggak perlu tahu. Kenapa? Karena saya nggak sakit apa-apa. Saya ya nggak sakit, saya normal. Tapi kalau setiap bulan saya habis 3, kira-kira poinnya berapa nih? Anggap aja 20. 20 kali 3 udah 60 poin loh. Bener kan? Itu baru ini, belum yang lain. Josuk saya pakai pertama dosis normal. Tapi beli yang kedua sudah abnormal. Yang satu ini saya pakai ketika mau, ya kan? Yang ini saya pakai tiap hari. Manfaatnya apa? Ya biar cepat habis lah. Kenapa? Ya saya normal-normal saja. Apakah setelah pakai ini saya jadi tahan lama? Ya nggak ngerti wong, dari dulu saya tahan lama. Saya bisa berkali-kali. Tapi mengingat faktor usia, saya udah 50, ini mendekati 52 tahun. Sementara teman-teman saya yang non NASA itu 50, di atas 48 tahun udah penyakitan semua itu. Udah asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, nggak bisa toyong lagi. Kalau NSTM saya 1 botol itu untuk 2 botol seminggu. Biar apa? Ya biar cepat habis. Ngapain ngirit? Saya bukan apa namanya konsumen yang dianjurkan oleh penjual kok. Saya bukan konsumen yang dianjurkan oleh penjual yang pelit kan gitu. Maka saya konsumsi sendiri aja. Bahkan POC NASA tanpa dianjurkan upline pun saya konsumsi sendiri. Ini kan aturannya kalau POC NASA kan 4 tutup per tangki. Kalau saya 1 tutup ya per gelas. Untuk apa diminum? Efeknya apa? Ya nggak usah tanya efeknya. Yang penting ini cepat habis. Dan poinnya 10 lagi. Dan kalau ini diduplikasi apa nggak serem? Diduplikasi oleh kelebaran, diduplikasi oleh kedalaman. Nggak perlu jualan kan? Jualnya ya ketika kita mengadakan home sharing, ketika kita mengadakan NDO, di sana kita cerita tentang produk yang kita pakai sendiri. Produk ini begitu di foto cepret, kemudian diunggah, kemudian kita kasih narasi sedikit aja, jos kok. Mengeluh, silahkan membuat tulisan tentang keluhan. Keluhan begini, ya Allah saya ini kurang apa ini. Setelah konsumsi Herbasamin 2 kapsul
3 kali sehari sampai 6 kali sehari kok badanku jadi enak banget, jadi libido saya naik, daya tahan saya kuat sekali. Apakah ini dalam bentuk ujian? Tapi kan itu kan tulisannya kan mengeluh ya kan? Karena gini, di Facebook orang hanya suka yang namanya keluhan, yang tidak keluar itu nggak disuka, betul kan? Kita kan hanya curhat setelah pakai ini kok dampaknya begini. Setelah minum ini kok pipi saya lancar, batu ginjal saya hilang, misalkan itu ya. Setelah konsumsi NSM kok batu ginjal saya hilang sendiri. Setelah minum NSTM 1 botol seminggu, saya minum sendiri kok asam urat saya tahu-tahu hilang. Hilangnya itu kemana ya Allah, kan gitu kan? Itu kan kita sama saja curhat. Begitu kita melakukan keluhan positif, itu orang yang membeli secara online itu banyak. Bukan kok NSM manfaatnya bla 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 bla, ya orang mana tertarik. Kelebihan herba sami bla bla bla, ya orang nggak akan baca. Karena orang hanya mau membaca sesuatu yang bersifat negatif. Meskipun positif, kata-katanya yang dibuat aja seolah-olah kayak negatif. Gampang ya? Nah, maka tolong di awal tahun ini, kita awali tahun ini dengan impian baru, strategi baru, kemudian set goal yang baru. Dan benar-benar berani out of the box. Jangan sampai kita pergi keluar kota. Ya, kita pergi keluar kota bukannya omset kita naik malah turun. Kita sudah keluar pulau, bukannya jaringannya makin besar, malah omsetnya malah makin ambiar. Jangan sampai kita sudah ikut seminar malah poinnya ajek. Jangan mengkritis itu. Sudah ikut seminar master seller, omsetnya kemarin 12.000, sekarang 12.000. Ini ngapain ikut seminar kan gitu kan? Sudah ikut seminar master seller, kemarin omsetnya 30.000, sekarang malah 22.000. Kan aneh itu. Yang ngapain ikut seminar? Kalau ikut seminar hanya untuk turun kan gitu. Tapi kalau model saya ikut seminar master seller tujuannya agar impian saya makin benar. Omset saya berlipat. Pakaian saya makin keren, kemudian jangkauan presentasi saya makin ke berbagai pulau. Jangan sampai ikut seminar hanya untuk ajak. Gimana Pak, setelah ikut seminar, alhamdulillah Pak, keuntungan laba eceran saya besar. Begitu saya cek poinnya kok ajak gue Mas, sing tak dal apa. Jadi semakin ikut seminar master seller, omsetnya makin dahsyat. Itu keinginan saya atau harapan saya pada Anda semuanya. Ikut master seller, ikut, tapi targetkan aku ikut master seller agar omsetku berlipat. Bukan hanya laba ecerannya berlipat, karena kalau laba eceran itu namanya active income. Tapi kalau omset Anda berlipat dan duplikasinya berlipat, berarti Anda merencanakan untuk passive income. Master seller itu good kalau mindset kita benar dulu. Master seller itu good kalau impian kita benar dulu. Master seller itu very good kalau kita memiliki visi yang luar biasa. Tapi seminar apapun tidak menjadi good kalau impian kita tetap. Otak kita masih, mindset kita masih tetap. Atau mindset kita hanya bertambah lebih baik sedikit. Itu hanya membaik ya, bukan progres yang layak dibanggakan. Tapi ketika saya ikut master seller, itu keuntungan saya besar, omset saya luar biasa, duplikasinya spektakuler. Jadi yang di master seller kan bukan hanya satu produk saja, tapi banyak produk, juga upline-nya dipromosikan, di master seller kan perusahaan
master sellerkan. Semua tentang bisnis NASA itu bisa Anda master sellerkan. Sehingga Anda bisa memiliki target begini. Tahun ini saya 10.000 poin, tapi tahun depan saya 100.000 poin. Tahun depannya lagi saya 1 juta poin. Tahun selanjutnya saya bisa 10 juta poin. Kalau bonus sekarang saya 7.000 rupiah, tetapi tahun depan saya bisa 70 juta rupiah. Dan tahun depannya lagi saya bisa 700 juta rupiah. Dan tahun depannya lagi saya bisa 7 miliar rupiah. Rugi ikut NASA hanya ikut semangat. Rugi ikut NASA hanya menjadi penggembira. Rugi ikut NASA hanya asik terlibat ke kesibukannya. Rugi kalau di NASA hanya cari semangat. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Sudah hampir 1 jam saya menemani Anda. Akan saya lanjutkan di minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang, karena saya ini ada tipe orang yang tidak suka mengadakan pertemuan yang rutin, tapi saya kepingin pertemuan itu hanya sebulan sekali tapi hasilnya spektakuler. Saya tidak ingin Anda terlalu banyak ilmu tetapi tidak Anda praktekkan. Saya tidak ingin Anda punya banyak motivasi kalau motivasi Anda hanya sesaat. Tapi saya ingin Anda dimotivasi sekali dan seterusnya Anda bisa menghasilkan motivasi-motivasi bagi Anda sendiri. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Terima kasih dan sampai jumpa dan kejar peringkat Anda di tahun 2023. Tahun 2002 ini ada acara spesial di NASA, yaitu National Convention yang keempat. National Convention yang keempat, pastikan Anda sudah Diamond Director. Terima kasih, I love you all.